Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Kang Anto yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ngobrol lagi dengan Dr. Yusuf Susanto. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas sekalian. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Untuk pagi hari ini kita akan mengambil tema tentang sakit mah ya, Dok. Yeah. Karena sakit mah ini sakit sejuta umat. Ya, benar itu, Pak. Yang hampir segala lapisan itu pernah mengalaminya. Ya. Oke, untuk menyingkat waktu, pagi hari ini kita segera saja minta penjelasan kepada Dr. Yusuf. Yang pertama, sebenarnya apa sih, Dok? Sakit mah itu sebenarnya apa? Nah, baik Mas Anto, untuk sakit mah itu sendiri benar tadi bisa dikatakan sakit atau penyakit sejuta umat. Kok bisa sejuta umat? Ya hampir setiap orang merasakan gitu ya. Jadi mah itu di bahasa medis itu adalah sebutannya dispepsia ya. Dispepsia. Jadi dispepsia itu apa? Jadi keluhan-keluhan di keluhan atau rasa tidak nyaman di perut. Gitu. Seringnya di perut bagian atas. Epigastrik atau perut bagian atas. Nah, mah itu sendiri perasaan-perasaan yang dirasa perut itu kadang kok mengalami begah, Besesak gitu ya. nyeri. Kira-kira apa saja yang menyebabkan sakit mah itu, Dok? Nah, penyebab sakit mah atau dispepsia tidak nyaman di perut itu sebenarnya penyebabnya ada beberapa faktor secara garis besar. Pertama, itu faktor dari psikis. Batin ya. Batin, psikis, stres atau pikiran yang saat itu memuncak. Kalau anak-anak sekolah kepikir ujian atau kepikir hal lainnya, itu nanti di perut rasanya tidak nyaman. Nah, itu akan menyebabkan asam lambung disekresikan atau dikeluarkan ke daerah lambung semakin banyak akibat stres tadi. Kemudian dari faktor psikis, faktor lainnya apa? Bisa dari faktor pola makan lagi. Jadi pola makan yang tidak teratur, umpamanya makan saat lapar, tidak berhenti-berhenti meski kenyang. Nah, itu juga menyebabkan sakit lambung. Pola makan yang kedua. Jadi meskipun kita lahap gitu ya, itu tidak boleh makan terlalu banyak. Nanti ya perut besesek itu rasanya. Gitu ya. Sentek, nah itu gitu. Jadi kayak overload gitu ya. Overload, rasanya tidak nyaman. Faktor yang ketiga ialah sebenarnya faktor efek samping dari obat-obatan. Efek dari obat-obatan, obat-obat nyeri lutut, nyeri pinggang jangka lama bisa menyebabkan lambung mengalami gangguan atau mah tadi. Salah satu faktor itu bisa menyebabkan mah. Nah, ketiga-tiganya jika seseorang ada faktor itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya asam lambung atau mah tersebut. Meskipun ada orang yang memang tahan ya, ada makan lombok, makan kecut, atau ibu-ibu hamil biasanya malah kecut-kecut yang disukai. Kadang tahan. Iya. Terus mengenai obat-obatan, Dok, berarti ada beberapa obat yang memang itu bisa memicu ya, terjadinya asam lambung tinggi atau nanti kelanjutannya adalah sakit mah gitu ya. Maka dari itu tadi karena obat-obat tertentu, obat-obat nyeri bisa menimbulkan asam lambung atau mah itu terpicu atau timbul sehingga pasien-pasien atau orang-orang yang mempunyai keluhan nyeri sakit tidak asal sembarangan beli obat. Sebaiknya konsultasi terlebih dahulu ke layanan kesehatan, ke dokter, bagaimana baik.
kalau efek obat ini bisa nggak diantisipasi itu dok? Diantisipasi melalui obat juga ini tentunya kalau Pak Dokter kan tahu itu. Benar sekali Mas Santo. Memang tadi obat-obatan nyeri seperti obat-obat NSAID, obat anti nyeri yang non steroid. Baik NSAID apa obat-obat nyeri yang terkait dengan steroid. Nah, itu bisa menyebabkan efek ke lambung. Nah, tapi biasanya bisa diantisipasi dengan obat-obatan lain sehingga diberikan obat lambung. Namun jika nyerinya tidak terlalu berat, lebih baik tidak usah dikonsumsi. Nah, nyeri lutut atau nyeri badannya itu berat, baru boleh mengkonsumsi obat tersebut, namun dibarengi dengan obat lambung. Biasanya dokter atau di layanan kesehatan akan diberikan 2 macam, obat nyeri dan 1 obat anti mahnya itu. Baik dok, kan orang awam itu taunya wah sakit perut gitu. Sebenarnya gejala-gejala yang spesifik untuk sakit mah ini apa sih dok? Nah, ini benar sekali ya Santo. Penting sekali kita mengetahui gejala-gejala dari sakit mah itu sendiri. Gejalanya sangat bervariasi. Namun yang paling sering adalah nyeri di daerah ulu hati. Pas di bawah tulang iga ini, 2 tulang iga ini pertemuan di tengah-tengah itu ulu hati. Seringnya mengalami nyeri di daerah situ. Jika Bapak Ibu sekalian, jika pemirsa sekalian mempunyai keluhan nyeri ulu hati, itu kemungkinan besar mengarahnya ke lambung atau mah. Nah, kemudian selain nyeri di ulu hati, kadang disertai dengan begah atau perut terasa penuh atau bersesek. Jadi diisi makanan sedikit langsung penuh. Ini yang terkadang membuat para penderita itu kebingungan. Kok sakit mah sesek gitu rasanya, tertekan ke atas. Nah, karena tadi lambung itu zat atau asam lambungnya meningkat sehingga meningkatkan gas-gas di dalam lambung, membuat perut begah, bersesek sehingga seolah-olah seperti kita mempunyai sakit paru. Wah, jangan-jangan sesek ini sakit paru. Kemudian gejala-gejala lain kadang tidak spesifik, kadang menyerupai gejala jantung, seperti nyeri kok menjalar dari perut ini ketusuk ke belakang, ketusuk ke punggung. Nah, nyeri dada, kadang dadanya nyeri kok bisa ke atas. Nah, itu bisa juga kadang pemirsa sekalian. Kadang kita bisa mengalami hal tersebut jika mempunyai sakit lambung. Lambung itu bersesek, jadi rasanya ketekan dari arah bawah ke atas. Nek paru memang dari atas murni sesek, untuk nafas tersengal-sengal. Kemudian untuk jantung sendiri, nyerinya juga jantung itu sering tertekan atau nyeri tertusuk. Cuman nyeri tertusuk dari jantung itu jauh lebih parah. Tertusuknya itu seperti bisa tertusuk tajam kayak pedang, kayak tertekan benda berat sekali. Jadi tidak hanya sekedar kok pegang, bersesak, terus kemudian agak sumpek gitu. Wah, ini jangan-jangan jantung. Seringnya memang gejalanya seperti jantung, namun itu sebenarnya mah. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian pemirsa yang masih kebingungan ini jantung atau ini memang lambung, monggo jika ingin diperiksakan lebih lanjut. Tapi seringnya itu ke arah lambung. Oh iya. Jadi tetap waspada ya. Bagaimanapun ada gejala, kemudian kita lebih baik untuk periksa gitu ya, biar bisa mengantisipasi lebih awal. Kemudian yang terakhir dok, bagaimana cara untuk mengatasi semua ini? Tips-tips untuk solusi mencegah dan juga mengobati mah secara mandiri Bapak Ibu sekalian.
Pertama itu bisa dengan kita satu antisipasi atau menjaga manajemen dari psikis kita. Kalau sudah lelah, capek, diistirahatkan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena faktor pertama tadi faktor psikis, faktor kedua tadi faktor dari makanan, silahkan Bapak Ibu kita meniru gaya dari Rasulullah. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Kemudian makan makanan yang hendaknya dihindari untuk sakit lambung ini adalah yang tadi pedas, kemudian kecut, kemudian yang bersantan, kemudian dikurangi itu makan makanan yang mengandung getah seperti pisang, kemudian makanan lain timun, lalu habis dikupas dicuci terlebih dahulu. Itu untuk mencegah dari lambung itu sendiri. Selain itu juga ketan, kemudian coklat itu Coklat ya. coklat, kopi termasuk juga. Teh, kalau teh gimana? Teh juga. Wah, saya sebaiknya dihindari. kesukaan saya tuh teh gitu ya. Apalagi teh kental itu kan Gitu ya. dihindari. Iya. Baik dikurangi. Seperti itu. Kemudian di pas saat bulan Ramadan ini, nah bagi yang mempunyai mah yang cukup berat bisa tidak melaksanakan Ramadan dulu, puasa Ramadan karena ada keringanan berupa sakit. Namun kalau ringan sedang saja bisa diantisipasi. Satu, tetap harus sahur, seperti itu. Kemudian kedua, buka disegerakan. Kalau buka diperlambat nanti pengisian lambung kurang, lambat, menyebabkan asam lambung meningkat, seperti itu. Kemudian selain itu tetap sama tadi, makan porsinya sedikit-sedikit tapi sering, dan saat tidur jangan banyak diisi perut dengan makanan, karena nanti akan menyebabkan desesat. Pas saat tidur kan terlentang, jadi nanti makanan atau asam lambung juga itu akan terdorong ke arah kerongkongan seperti itu, sehingga menyebabkan Kerongkongan tidak enak ya. Jadi ketika buka puasa juga jangan langsung makan banyak gitu ya. Mungkin yang ringan-ringan. Kemudian ada teman juga yang menyarankan ini loh, sholat dulu setelah benar Ustaz. Cukupnya berbuka terus sholat dulu baru makan yang agak berat. Tepat seperti ini. Oke. Ya. Terima kasih dokter penjelasannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, dan insya Allah apa yang kita upayakan ini semoga memang efektif ya. Amin, amin. Mudah-mudahan efektif. Semua yang memiliki keluhan mah semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicoba tips-tips tersebut. Demikian para pemirsa bincang-bincang pagi hari ini dengan Dr. Yusuf Susanto. Semoga bisa mengubah sikap kita, kemudian kita tetap sehat ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi langsung atau periksa, bisa datang ke tempat praktek yaitu di Dusun Hargomulyo ya. Dusun Hargomulyo, PATB Gedang Sari Gunung Kidul, atau di klinik